Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia, dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik untuk Anda. Apa saja yang menarik, Mas? Ya, Dika dan juga pemirsa, berita utama hari ini datang dari prediksi BMKG tentang kemarau basah yang masih akan berlangsung hingga awal tahun. Ada pula upaya merealisasikan target 1 juta rumah untuk rakyat. Selain itu kami juga akan berbincang tentang transportasi ramah lingkungan karya anak bangsa, dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, fenomena kemarau basah masih akan berlangsung hingga awal tahun 2017. Ya, fenomena ini ditandai dengan panas terik di siang hari dan berpotensi hujan pada sore hari. Sebagian wilayah Indonesia saat ini tengah mengalami kondisi cuaca yang tidak menentu. Kondisi ini ditandai dengan cuaca cerah di pagi hari dan berubah seketika saat menjelang siang hingga petang yang berpotensi hujan dengan intensitas tinggi mencapai 120 mm disertai angin dan petir. Dalam acara jumpa pers Jumat lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan keterangan berdasarkan analisis yang telah dilakukan hingga bulan Juli 2016. BMKG mengemukakan kondisi yang terjadi saat ini diakibatkan oleh 3 faktor yang kuat, yakni monsun Australia yang lemah ditambah permukaan perairan Indonesia menghangat dengan kondisi Samudra Hindia pada titik dipol mode negatif sehingga menyebabkan pertumbuhan awan yang cepat dan memicu turunnya curah hujan tinggi di atas normal. Kondisi ini sendiri dikriteriakan oleh BMKG sebagai kemarau basah mengingat curah hujan tinggi terjadi pada bulan yang seharusnya merupakan musim kemarau, yakni Juni, Juli, dan Agustus. Sementara terkait fenomena La Nina, BMKG menjelaskan belum membawa pengaruh saat ini. Namun La Nina sendiri diprediksi akan terjadi pada bulan Agustus, September, dan Oktober dengan intensitas lemah hingga menguat. BMKG menambahkan kondisi ini memiliki pola yang sama dengan fenomena pada tahun 1997 dan 1998. Namun intensitas yang terjadi nampak akan berbeda atau lebih lemah. Sementara kita melihat bahwa Indian Ocean Dipole Mood-nya sudah mulai berkurang, kemudian kita melihat bahwa La Nina-nya mulai naik. Inilah mengapa kemudian kita mengatakan bahwa tampaknya dari kondisi semacam ini, tahun 2016 ini tidak akan banyak istilahnya yang betul-betul wilayah Indonesia itu merasakan true dry season atau kemudian betul-betul mengalami musim kemarau. Kalau toh mengalami musim kemarau juga barangkali itu pendek sekali. Ini yang terjadi mengapa kemudian kita merasakan bahwa saat ini Indonesia dalam kondisi kemarau basah. Sementara itu BMKG memprediksi untuk pola musim hujan tahun 2016-2017 akan berpotensi memberikan dampak positif hingga negatif terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari. Dampak positif yang terjadi dapat berupa peningkatan ketersediaan air lahan pertanian dan air waduk bagi pembangkit listrik serta penambahan kandungan air di lahan gambut yang dapat mengurangi potensi kebakaran lahan. Namun hal ini perlu diwaspadai pula karena tutupan awan dan hujan dapat mengganggu transportasi penerbangan dan potensi gelombang laut yang menghambat nelayan serta distribusi logistik antar pulau menjadi terganggu. Ahmad Effendi, Denny Kustiawan, DAI TV. Ya, beralih ke informasi lainnya pemirsa, sebagai upaya merealisasikan target 1 juta rumah demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Bank Tabungan Negara menggelar Pesta Rumah Rakyat dengan mengusung tema Indonesia Property Expo 2016 pada 13 hingga 21 Agustus 2016. Ya, dalam pameran properti ini masyarakat dapat memperoleh hunian layak dengan mudah, cepat, dan murah. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, sekaligus upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memiliki rumah, PT Bank Tabungan Negara atau BTN menggelar pameran Indonesia Property Expo 2016 di Jakarta Convention Center Senayan pada 13 Agustus hingga 21 Agustus 2016. Pameran properti ini melibatkan 300 pengembang dan 700 proyek perumahan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 40% diantaranya adalah rumah bersubsidi yang bisa dibeli masyarakat dengan cara tunai maupun skema KPR perbankan. Selama pameran, beberapa pengembang memberikan beragam potongan harga dan penawaran lain yang bisa memudahkan konsumen, seperti uang muka yang ringan hingga cicilan 0%. Ada pula diskon biaya provisi dan administrasi sebesar 71%, diskon biaya premi asuransi jiwa hingga 20%, dan diskon harga jual rumah dari pengembang hingga 45%.
Sebetulnya ini pameran tahunan, jadi tujuannya ini ya kita ingin mempromosikan produk-produk properti yang ada di seluruh Indonesia kepada masyarakat, baik itu dari produk yang menengah ke bawah hingga menengah ke atas itu ada di pameran kita ini. Kalau diskon yang ditawarkan oleh partner kami dari Bank BTN itu adalah bunga KPR untuk pengembang yang non subsidi itu 5,1%. Dengan yang untuk rumah subsidi itu 5% dengan DP 1% dan cicilan sampai dengan 25 tahun. Juga ada diskon tambahan untuk provisinya sekitar 71%. Tahun ini, permintaan masyarakat terhadap hunian masih didominasi rumah menengah ke bawah dan rumah bersubsidi. Dengan kisaran harga yang ditawarkan adalah 117 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah. Meski tak jarang juga masyarakat yang datang ke pameran untuk mencari informasi mengenai apartemen, rumah susun, dan rumah toko atau ruko. Kalau dominasi masih tetap itu untuk landed ya, untuk perumahan itu masih dominan, tapi juga properti juga cukup bergairah sekarang ini. Lydia Agustin, Topan Iskandar, The ITV. Ya pemirsa, minat masyarakat terhadap properti di Indonesia cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pengunjung yang ada di pameran Indonesia Property Expo 2016. Iya, rata-rata pengunjung berminat terhadap rumah hunian dibandingkan dengan apartemen maupun rumah toko. Minat masyarakat terhadap kepemilikan rumah tahun ini cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung dalam pameran Indonesia Property Expo 2016 yang berlangsung di Jakarta Convention Center Senayan yang mencapai 150.000 pengunjung setiap harinya. Para pengunjung rata-rata ingin membeli atau sekedar mencari informasi mengenai rumah bersubsidi dan rumah murah dengan suku bunga rendah dan uang muka serta cicilan yang ringan. Hingga saat ini, hampir puluhan ribu rumah telah terjual di berbagai daerah di Indonesia. Cari informasi rumah sih, soalnya di sini kan banyak banget dari Bogor, Depok, Tangerang semuanya ada. Jadi kalau dari sini saya bisa ngumpulin informasi terus buat pilihnya lebih gampang. Rumah ya yang nggak terlalu mewah sih, yang biasa, paling tipe 70-an yang kayak gitu. Saya pingin ngeliat rumah aja, rumah yang murah, yang subsidi, karena nggak punya rumah nyari itu. Banyak diskon, bagus, malahan bantu rakyat yang kecil-kecil. Meskipun sebagian besar pengunjung memiliki minat terhadap rumah, namun tak jarang juga pengunjung yang tertarik untuk membeli atau menyewa apartemen untuk berinvestasi maupun ditinggali. Kalau aku sendiri sih apartemen, cuman orang tua nyari rumah kayak gitu. Kalau aku pengennya pasti strategis, deket sama tempat aku, misalnya kuliah kayak gitu, kerja. Fasilitasnya lengkap, misalnya ada gym, ada kolam renang, itu sih yang umum dicari. Lydia Agustin, Topan Iskandar, The ITV. Iya, Sabtu 20 Agustus 2016 kemarin, Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Kelas 1 Jakarta menjadi tuan rumah pameran hasil kerajinan warga binaan dari beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Masih dalam memeriahkan bulan kemerdekaan, Sabtu siang Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengajak 40 duta besar negara tetangga berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur untuk menghadiri pameran hasil kreativitas para warga binaan dari beberapa lapas di Indonesia. Adapun hasil kerajinan warga binaan yang dipamerkan antara lain adalah tikar kayu produksi warga binaan lapas kelas 2A Pontianak dan bola sepak produksi warga binaan lapas kelas 1 Cirebon yang telah menembus pasar ekspor hingga ke Amerika Serikat, Korea Selatan, Australia dan juga Kanada. Pameran kreativitas warga binaan ini ditujukan untuk mendorong lembaga pemasyarakatan di Indonesia menjadi tempat rehabilitasi dan mampu menjadikan warga binaan sebagai tenaga profesional dalam bidang usaha setelah menyelesaikan masa tahanannya. Pertama dulu ya, bahwa kita mau tunjukkan ada terminologi baru buat kita, social creative inmates. Jadi program sosial kreatif. Bahwa lapas itu di samping pembinaan menjalani hukuman perlu kita didik untuk memproduksi hasil-hasil kerajinan. Tadi sudah dilihat, ini hanya sampel sebagian kecil. Di beberapa tempat ada sepatu, ada kursi, ada ini. Yang ini yang kita lakukan supaya napi itu, ada teman-teman duta besar melihat bahwa bisa saja nanti terjadi kerjasama.
Kita sebagian sudah ada ekspor barang-barang dari La Paz. Sehingga napi kita itu betul-betul menjadi satu kekuatan tenaga kerja. Supaya mereka juga tidak merasa hari-harinya habis begitu saja. It was an occasion for me not only to experience the spirit of the existing, of solidarity existing in this structure, but also some typical activity that of the small and medium enterprises realized, implemented here in this structure. And you know, Italy, the economy of Italy is based on small and medium enterprises. So I think that this is a field in which we can increase our cooperation between Italy and Indonesia. Ya, masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia, kelompok swadaya masyarakat atau KSM New York mengadakan serangkaian acara perlombaan di Kelurahan Kamal, Jakarta Barat pada 21 Agustus 2016. Ya, dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia pada 21 Agustus 2016 lalu, sebanyak 200 anak dan 26 orang dewasa di Kelurahan Kamal, Jakarta Barat antusias dalam mengikuti serangkaian perlombaan yang diadakan oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM New York. Adapun perlombaan yang diadakan antara lain adalah lomba balap karung anak, lomba makan kerupuk dewasa, lomba jalan balon, dan lomba estafet tepung terigu. Kegiatan perlombaan ini sebelumnya telah dilaksanakan sejak 17 Agustus 2016 lalu dan akan ditutup dengan pembagian hadiah dan hiburan rakyat pada 28 Agustus mendatang. Bagi warga Kamal, kegiatan perlombaan seperti ini baru pertama kali dirasakan setelah bertahun-tahun tidak merayakannya bersama. KSM New York bekerjasama dengan Universitas Budi Luhur ingin mengajarkan kepada warga setempat bahwa kemerdekaan bukan semata-mata diukur dari kekayaan, namun juga saling berbagi kebahagiaan kepada sesama. Yang paling utama adalah kita memperingati, memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam artian masyarakat sekarang mereka lebih tahu artinya kemerdekaan yang sesungguhnya. Kalau kemarin mereka hanya sebatas melihat perlombaan-perlombaan di mana, tapi mereka sekarang melakukan perlombaan itu sendiri, mengadakan acara perayaan itu sendiri. Dalam artian mereka sekarang mengerti ternyata sekarang kita merdeka ya Umi. Merdeka dalam keterbelengguan hati yang selama ini aku tidak tahu bagaimana caranya peduli, aku tidak tahu bagaimana caranya berbagi. Sekarang aku tahu, walaupun sederhana tapi sekarang aku mengerti Umi. Itu intinya saya. Seru sih di sini, senang banget, baru ngontrak aja udah senang. Saya yang menang baru balap karung, terus yang balon saya nggak menang. Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa. Mengajak orang ikut berpartisipasi sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dilakukan oleh Martin dan juga Ruth. Iya, setelah membangun rumah ramah lingkungan dengan materi baja ringan, kali ini mereka mengajak masyarakat di sekitar rumahnya untuk terlibat dalam aksi ramah lingkungan. Ruth bersama dengan suaminya Martin L. Katopo beserta beberapa rekan arsitek mendirikan sebuah wadah bernama Design as Generator di tahun 2013 untuk mengajak mahasiswa dan berbagai pihak untuk turut menyebarkan nilai peduli lingkungan. Para anggota komunitas yang memiliki bekal pengalaman desain serta pemahaman tentang lingkungan mencoba menerapkan kemampuan mereka di tengah masyarakat yang berada di kawasan RW 2 Pondok Pucung, Tangerang, Banten. Manfaatnya kalau keluarga kami sih ke awareness-nya lebih baik ya, bahwa ternyata kan sampah itu sedikit tapi setiap hari ternyata landfill-nya itu sangat memakan tempat. Sebetulnya kan nggak seperti itu. Di satu sisi bahwa sampah itu benar-benar eksis gitu ya, semestinya itu tidak begitu. Itu tidak menghantui hidup kita kalau kita mau lihat di cara yang lain. Design as Generator kerap mengajak masyarakat untuk berkreasi sekaligus bersikap peduli. Di antaranya dengan melakukan kegiatan pembuatan 100 lubang biopori, melukis dinding mural, membuat taman baca, dan penghijauan. Memang awalnya cukup berat sekali ya, kami sebagai ketua lingkungan dan juga Pak Martin selaku pembina untuk memberikan support dan
sosialisasi tentang sadarnya lingkungan, terutama dari persampahan. Memang kita awalnya memang sosialisasi, tidak langsung kita membentuk. Satu langkah lebih maju karena kita sudah dibantu juga sama mahasiswa, sudah membuat semacam gambar di tembok-tembok itu. Nah itu pun juga yang tadinya memang coret-coret yang liar dan sebagainya, dengan hasil jerih payah mahasiswa dan kita kerjasama dengan lingkungan, maka akan tertata lukisan-lukisan yang ada di tembok, mural dan sebagainya. Alhamdulillah dengan kerjasama bantuan dari mahasiswa, baik dari yang dibina sama Pak Martin, selaku kita juga sebagai ketua lingkungan, itu sudah sedikit tertata, walaupun tidak 100% ya. Dan manfaatnya pun juga masyarakat tahu apa sih manfaat dari biopori, penghijauan, kebersihan, dan sebagainya. Tim Liputan, DAI TV. Deka, ini kalau kita berbicara tentang aksi ramah lingkungan, memang untuk menanggulangi pemanasan global ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang sederhana, ya dengan menerapkan pola hidup ramah lingkungan, dan itu bisa dimulai dari hunian kita. Iya, tapi selain hunian sebenarnya memilih kendaraan yang bersahabat dengan alam itu juga jadi pilihan bijak. Apalagi nih Matt, kalau bisa berinovasi untuk menciptakan transportasi yang ramah lingkungan. Seperti narasumber kita kali ini, nah kita akan berbincang lebih jauh tentang beliau. Namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia, dan dalam segmen Bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas tentang transportasi ramah lingkungan dari UI atau Universitas Indonesia. Seperti kita tahu saat ini, kendaraan transportasi di jalanan baik di Jakarta maupun beberapa penopang di pinggiran Jakarta ini sangat luar biasa, ya sangat mengkhawatirkan karena sangat banyak. Betul sekali. Nah ini yang kemudian menginspirasi teman-teman di Universitas Indonesia untuk menciptakan kendaraan yang ramah lingkungan. Ada 3 city car dan juga 1 bus listrik yang memang diciptakan. Ya salah satu objektif atau tujuan terbesarnya adalah untuk mengurangi emisi gas karbon yang memang sekarang sudah bertebaran di mana-mana. Iya, tapi kalau kita lihat sebenarnya inovasi semacam ini sudah sering kita dengar. Tapi kenapa sih belum bisa berkembang? Ini hambatannya seperti apa dan seperti apa juga inovasinya yang bisa dikembangkan dan cocok di Jakarta? Kita akan bahas hari ini. Mungkin salah satunya adalah perhatian dari pemerintah ya. Oke. Nah, untuk bahasnya telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Muhammad Aditya selaku Wakil Ketua Tim Teknis Molina UI. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Tim Mobil Listrik Universitas Indonesia kembali meramaikan dunia otomotif Indonesia dengan meluncurkan 4 kendaraan listrik pada pertengahan Juli lalu. Proyek kendaraan listrik yang terdiri dari bus dan city car ini telah dimulai sejak tahun 2012 lalu atas amanah dari Kemenristek Dikti. UI menjadi salah satu dari 5 perguruan tinggi yang diberikan kepercayaan untuk mengembangkan kendaraan listrik dan berhasil meluncurkan 3 buah city car dan 1 buah bus listrik pada 18 Juli 2016 lalu. 3 city car yang berhasil dikembangkan adalah city car MEV1 yang merupakan hasil konversi kendaraan listrik dari generasi pertama dengan penerapan motor listrik hasil rancangan tim Molina UI dengan kapasitas motor 25 kW. Sedangkan city car MEV2 merupakan konversi dari kendaraan komersial dengan menggunakan motor AC induksi dengan daya 7,5 kW. Dan city car MEV3 merupakan konversi dari kendaraan komersial dengan sistem hybrid menggunakan motor AC induksi dengan daya 32 kW. Dengan menggunakan sistem serial hybrid, diharapkan MEV3 memiliki jangkauan jarak tempuh kendaraan yang lebih jauh. Riset dan pengembangan kendaraan listrik ini dilakukan oleh Tim Mobil Listrik Nasional UI atau Molina UI yang terdiri dari ratusan dosen dan mahasiswa UI dari berbagai latar belakang ilmu, baik dari bidang teknik, sains, maupun sosial. Selain kendaraan listrik, tim Molina UI juga mengembangkan stasiun pengisian kendaraan listrik yang mampu mengisi daya hingga 250 kendaraan dalam waktu yang bersamaan. Ya, ini kalau kita melihat tren daripada mobil listrik ini memang sudah mulai dipionirkan ya di Indonesia. Karena kalau kita coba menilik kemarin ada sebuah pameran otomotif terbesar di Tangerang, itu juga banyak konsep car yang mengusung energi listrik. Nah ini sebenarnya harus diapresiasi dan dikembangkan oleh pemerintah guna mengurangi emisi gas karbon yang sudah bertebaran di kota-kota besar khususnya di Jakarta. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini, ada Pak Adit. Halo Pak Adit, apa kabar? Halo Pak Adit, selamat datang di Halo Indonesia. Oke, tadi ada satu kalimat, amanah dari Kemenristek Dikti. Nah sebenarnya apa yang kemudian disebut dengan amanah ini, dan sebenarnya proyek ini bermula dari kapan?
Jadi proyek ini bermula dari tahun 2012, kala itu Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengundang 5 rektor universitas di Indonesia, UI, UGM, UNS, ITB dan ITS untuk mengembangkan suatu moda transportasi masyarakat berbasis listrik. Jadi harapannya pada tahun 2018 transportasi ini bisa diproduksi secara massal dengan sebanyak mungkin tentunya menggunakan komponen lokal seperti itu. Oke, kalau kita lihat tadi sebenarnya ini memang benar-benar mobil baru atau mobil lama, hanya sistemnya yang baru. Jadi seperti tujuannya tadi sebanyak mungkin menggunakan komponen lokal, artinya itu akan dibuat dengan material dari tanah air dengan rancang desain yang kami buat sendiri seperti itu. Namun karena waktunya sangat terbatas, memang satu sisi kami membuat desain pada komputer misalkan seperti itu, tapi kemudian untuk menguji performa sistem itu karena waktu sangat terbatas, kami menggunakan produk yang ada di pasaran untuk kami modifikasi supaya bisa menguji kinerja dari sistem-sistem hasil rancangan kami tersebut seperti itu. Jadi memang untuk pertama ini modifikasi dulu ya? Iya, karena memang di industri otomotif hal yang lazim dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mengembangkan suatu kendaraan baru, itu tidak artinya kita membuat dulu kendaraan yang baru kemudian kita uji, tapi biasanya menggunakan kendaraan yang sudah ada, dimodifikasi sedemikian rupa, kita tes, kalau kemudian hasil sudah baik, baru kemudian kita membuat platform yang betul-betul baru ya? Oke, berarti tidak harus the whole vehicle-nya harus diganti ya? Memang bisa itu diadaptasi. Iya, itu memang suatu yang lazim di dunia otomotif memang seperti itu. Oke, yang menjadi pertanyaan apakah memang semua kendaraan yang sudah ada eksis yang sudah ada sekarang ini bisa kemudian di-convert menjadi energi listrik seperti yang dilakukan oleh teman-teman di UI? Secara prinsip bisa. Secara prinsip bisa. Sekarang kita kalau di dunia ini kita mengenal ada kendaraan konvensional dan kendaraan listrik. Sebetulnya yang membedakan tuh dua sebetulnya kalau kita lihat. Yang pertama, kalau kita membandingkan kendaraan dengan performa yang sama antara kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik. Kendaraan listrik itu umumnya menggunakan tenaga penggerak motor yang dalam hal ini motor listrik yang bentuknya kompak dan kecil. Nah, kalau kita bandingkan dengan kendaraan konvensional, biasanya mesinnya lebih besar seperti itu. Namun di lain pihak, kalau kendaraan konvensional itu menggunakan tangki bahan bakar yang relatif kecil, sebaliknya kendaraan listrik itu membutuhkan baterai yang cukup besar seperti itu. Sehingga perbedaan yang mendasar antara kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional adalah mekanisme penempatan komponen-komponen tersebut. Seperti misalkan kendaraan listrik yang memang didesain dari awal sebagai kendaraan listrik, biasanya baterainya ditempatkan di tempat-tempat tertentu sehingga tidak mengganggu akomodasi ruang seperti itu. Jadi misalkan seperti desain yang kami buat selama ini, yang kami terapkan di produk yang prototipe tersebut, misalkan adalah bagaimana menempatkan baterai di tempat-tempat tertentu sehingga akomodasi ruang tidak terganggu. Biasanya kendaraan konvensional yang tidak didesain dengan baik itu biasanya bagasinya kemudian dijadikan tempat untuk meletakkan baterai misalkan seperti itu. Jadi hanya seperti itu aja sebetulnya. Secara prinsip sistem penggerak dan lain-lain itu relatif sama. Jadi sebenarnya tidak terlalu merubah apa yang ada ya. Nah, ini kan kalau kita lihat mobil listrik ataupun mobil-mobil ramah lingkungan sudah ada beberapa di Indonesia. Tapi apa sih keunggulan dari Molina? Kita akan bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Hala Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Hal Indonesia, mengusung teknologi listrik memang untuk menciptakan teknologi yang ramah lingkungan. Ini kalau kita mencoba menilik riset dari KLHK, memang di tahun 2010 statistik dari penduduk di Jakarta itu kurang lebih sekitar 9.600.000 sekian orang, dan 57,8%-nya, lebih dari setengahnya itu menderita penyakit karena polusi udara. 70%-nya itu karena apa? Pencemaran polusi udara yang ada di kota, dan itu berasal dari sektor transportasi, dan 90%-nya berasal dari transportasi darat. Nah, makanya kemudian mungkin muncul teman-teman dari tim Molina UI ini untuk menciptakan solusi ke depan. Karena kalau kita berbicara masalah tidak ada habisnya, kita harus fokus pada solusi ya. Kita kembali ke Pak Adit. Pak Adit, ini berbicara masalah solusi, dan teman-teman di UI sudah menghadirkan prototipe atau perwarupa dari Molina ini sendiri. Nah, kemudian apa sebenarnya yang diandalkan dari Molina ini sendiri? Jadi kami membuat 4 prototipe sampai saat ini, 3 kendaraan kecil dengan 1 bus. Jadi memang kami mengharapkan ke depannya kendaraan listrik ini bisa betul-betul diterima oleh masyarakat dan betul-betul diterapkan. Di tim Molina UI kami juga mempunyai kajian sosial
yang berisi teman-teman dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Budaya dan FISIP yang mengkaji aspek sosial dari keberterimaan masyarakat, termasuk industri, pemerintah, swasta terhadap industri kendaraan listrik ini. Dan hasilnya memang di situ didapatkan bahwasanya industri ini bisa berkembang dengan baik apabila ditujukan untuk misalkan adalah industri strategis pertahanan misalkan atau transportasi publik seperti itu. Dikarenakan tantangan yang dihadapi oleh industri otomotif nasional apabila mau memproduksi kendaraan kecil itu tantangannya jauh lebih besar. Selain dari itu, kami melihat di UI bahwasanya kami mempunyai kebutuhan untuk menerapkan transportasi yang ramah lingkungan. Dalam hal ini kalau di lingkungan UI kami menggunakan shuttle bus, bis kuning yang beroperasi setiap 6 menit di situ. Nah itu yang kemudian kami berpikir bagaimana caranya untuk kami bisa nggak menerapkan kendaraan listrik itu di lingkungan kampus UI. Dan itu sudah diterapkan dengan Bikun? Ya, kita menuju ke sana. Menuju ke sana. Karena UI juga membuat suatu ranking pemeringkatan universitas internasional yang disebut UI Green Matrix. Di situ antara lain menilai universitas di dunia berdasarkan tingkat kehijauannya seperti itu. Nah jadi kami berpikir dari situ, kemudian kami mengembangkan bis yang nanti rencananya akan digunakan di lingkungan kampus UI seperti itu. Kedepannya itu adalah bagaimana menciptakan bis transportasi publik yang aman tentunya, kemudian yang nyaman, yang ramah lingkungan tentunya dan handal. Kedepannya itu nanti akan kami arahkan menjadi autonomous bus. Tentunya ini untuk meningkatkan tingkat keamanan. Baik, ini menarik sekali ya bagaimana banyak sekali target yang memang bisa menciptakan sebuah transportasi publik yang benar-benar ramah lingkungan. Namun sebelum kita bicara lebih lanjut, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Dari 4 kendaraan listrik yang diluncurkan oleh tim Molina Universitas Indonesia, terdapat 1 buah bus berkapasitas 60 penumpang yang rencananya akan digunakan untuk transportasi internal UI. Dalam daya penuh, bus listrik ini mampu menempuh jarak hingga 16 km dan menawarkan kenyamanan bagi para penumpang tanpa getaran mesin, layaknya bus konvensional. Bus ini diklaim sebagai pelopor bus penumpang berkapasitas besar dan bertenaga listrik pertama di Indonesia. Bus listrik yang diberi nama Molina EV Bus ini rencananya akan menggantikan keseluruhan dari fungsi bus kuning UI berbahan bakar solar. Selain itu, tim Molina UI tengah menjajaki kemungkinan perluasan manfaat bus ini untuk menjadi transportasi massal yang aman, nyaman, murah, serta ramah lingkungan. Wow, kalau ini sih memang istilahnya dambaan ya, bagaimana transportasi publik bus yang memang nyaman dan ramah lingkungan itu pasti dambaan setiap kota juga dan masyarakatnya. Kita harus coba ya. Iya dong. Baik, nah ini kalau kita lihat tadi, untuk bisa berjalan ini kalau misalkan menggunakan bahan bakar minyak, pasti ada hitungannya. Berapa kilo istilahnya sampai habis. Nah untuk listrik sendiri bagaimana? Dan pengisiannya kira-kira terfikir nggak seperti apa nanti? Jadi memang tantangan terbesar kendaraan listrik di dunia itu adalah masalah baterainya ya. Tapi kita lihat di dunia ini seperti Tesla itu juga sudah mulai banyak beroperasi di jalan-jalan. Kalau kita lihat Tesla itu biasanya digunakan untuk berpergian dari rumah ke kantor misalkan, di mana di rumah di charge, kemudian paginya dipakai ke kantor, di kantor diparkir itu di charge lagi untuk kemudian dipakai kembali pulang ke rumah seperti itu. Nah, selain tadi saya katakan sebagai masalah atau tantangan, banyak juga solusi yang sudah diciptakan untuk mengatasi permasalahan ini. Antara lain Tesla menggunakan sistem penggantian baterai. Jadi baterai yang kapasitasnya sudah kosong itu diganti dengan baterai baru yang kapasitasnya masih penuh seperti itu, sehingga dia bisa segera beroperasi kembali dengan normal. Selain itu ada juga dengan cara pada transportasi publik di beberapa negara itu menerapkan sistem fast charging. Jadi misalkan apabila bus bergerak dari satu halte ke halte berikutnya, di situ ada penurunan daya kapasitas baterai, di halte pada saat berhenti menaikkan dan menurunkan penumpang, di situ di charge singkat, tapi kemudian dia bisa mengisi kekosongan kapasitas baterai untuk dia bisa bergerak lagi, misalkan seperti itu. Cara lain adalah misalkan menggunakan power grid, di mana ini misalkan seperti KRL seperti itu,
tapi tidak menggunakan kabel, namun menggunakan sistem induksi listrik di mana arus listrik, tenaga listrik itu disuplai dari jalan seperti itu. Ini beberapa negara juga sedang dikembangkan. Jadi memang tantangannya ada, tapi untuk transportasi publik di mana kita mengetahui rutenya tetap, kemudian beban berkendara juga tetap, itu jauh lebih mudah untuk kita optimalkan seperti itu. Jadi misalkan kalau misalkan di UI kita menggunakan bus listrik, berapa banyak bis yang kita perlukan untuk beroperasi untuk memenuhi kebutuhan di UI, itu bisa kita akali dengan menggunakan beberapa stasiun pengisian listrik dengan cara yang cepat seperti itu. Ini memang sudah terpikir dengan baik untuk lingkup UI. Nah, ini tantangannya dalam sebuah inovasi pasti harus ada sosialisasi dan juga fasilitas penunjang. Kita akan bahas selanjutnya berikut ya Pak ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Ini kalau kita mengingat, memang isu yang paling sedang tren sekarang adalah global warming. Dan mungkin ini adalah salah satu hal yang dilakukan oleh teman-teman UI untuk mengantisipasi hal tersebut. Karena kalau kita lihat sebenarnya kalau kita berbicara tentang udara normal itu yang ada di bumi ini, itu 78%-nya adalah nitrogen, 21%-nya oksigen, dan beberapa yang lainnya seperti argon, helium, dan lain-lain. Tapi kalau berbicara tentang kendaraan dengan berbahan bakar fosil, yang kemudian ingin di-convert menjadi kendaraan listrik, kendaraan berbahan bakar fosilnya menghasilkan senyawa berbahaya seperti karbon monoksida, kemudian partikulat dan juga timbal yang memang sangat berbahaya dan yang sangat berbahaya, dan ini adalah satu solusi yang ditawarkan oleh narasumber kita hari ini ya. Oke, kita kembali ke narasumber kita hari ini. Pak, tadi sebelum break kita berbicara masalah ada 3 sebenarnya yang kemudian menjadi kita pikirkan sebagai alternatif. Ada kemudian yang pertama stasiun pengisian listrik, ada kemudian wire dengan pantograf di atas ya. Kemudian ada juga industri listrik ya yang ada di jalan di bawah bus. Nah, kalau berbicara tentang long term-nya untuk di Indonesia sendiri, di Indonesia mana yang lebih mungkin atau yang lebih bisa dicapai dalam waktu dekat? Tergantung ya. Oke. Jadi misalkan sebetulnya penggunaan kabel seperti pada KRL itu menyelesaikan banyak sekali solusi, namun di lain pihak seperti di beberapa kota di negara maju tidak menggunakan sistem tersebut karena mengganggu keindahan kota, misalkan seperti itu. Di sisi lain seperti di UI misalkan, kami sudah memutuskan tidak menggunakan kabel karena akan mengganggu keasrian lingkungan UI misalkan seperti itu. Jadi tinggal 2 cara, apakah baterai swap ataukah menggunakan fast charging dengan cara seperti itu. Namun apapun itu menurut saya relatif mudah untuk diterapkan di Indonesia seperti itu. Jadi kemudian seperti misalkan harapan kami nantinya apabila bis kuning listrik ini sudah bisa beroperasi handal di UI, kami bisa perluas penggunaannya misalkan untuk armada Transjakarta misalkan, atau untuk bus di bandara misalkan seperti itu, karena bis listrik ini jauh lebih nyaman ya, nggak ada getaran, kebisingan juga sangat rendah seperti itu, kemudian ya jauh lebih nyaman. Kemudian kalau kita bicara lagi tadi masalah yang pemanasan global tadi itu ya. Jadi memang karena jumlah kendaraan terus bertambah di dunia ini, artinya kendaraan yang baru diproduksi itu tidak dibarengi dengan kendaraan lama yang ditarik dari pasaran, tidak seperti itu. Jadi secara kuantitas itu terus bertambah jumlahnya, dengan demikian juga kadar CO2 yang menyebabkan pemanasan global juga terus bertambah, sehingga sebetulnya langkah untuk mengatasi hal tersebut harus segera diambil, dan kendaraan listrik adalah salah satu solusi memang seperti itu. Ini dia sebenarnya kendaraan listrik adalah salah satu solusi, dan juga kendaraan ramah lingkungan lainnya. Permasalahannya setiap ada inovasi booming di awal akhirnya meredup. Ini dari tim UI sendiri juga sudah memverifikasinya dan juga sudah survei, observasi dari aspek-aspek sosial. Kira-kira sosialisasi apa yang tepat agar ini memang bisa benar-benar diterima dan bisa berjalan gitu? Diterapkan ya masyarakat. Betul. Jadi yang pertama adalah penerapan dan sebagai contoh. Jadi ini yang kami betul-betul harapkan bisa kami terapkan di UI untuk kemudian nanti ini menjadi role model. Jadi nanti masyarakat dan semua pemangku kepentingan bisa melihat ini loh, kendaraan yang aman, yang nyaman itu seperti ini gitu. Jadi dengan demikian penggunaannya di UI kemudian itu bisa menjadi suatu
laboratorium transportasi publik yang handal untuk kemudian tadi seperti saya sampaikan bisa kita perluas penggunaannya kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi dimulai dari tindakan ya? Dimulai dari tindakan, kami percaya itu dan kami berharap bisa segera kami lakukan di kampus. Oke, berbicara tentang kendaraan listrik, kita berbicara juga dengan sumber energi listriknya. Sementara pemerintah saat ini sedang menggaungkan bahwa ayo hemat listrik, berarti masih kekurangan listrik. Bagaimana kemudian ke depannya Indonesia bisa siap untuk memiliki kendaraan listrik dengan sumber energi listrik yang harus jauh lebih banyak daripada yang sekarang? Betul sekali. Jadi penggunaan kendaraan listrik apabila akan diterapkan secara masif, tentunya kita juga berpikir dari mana sumber listriknya. Dan tentunya yang ideal karena kita berbicara masalah ramah lingkungan, harusnya pembangkit listriknya pun juga ramah lingkungan. Alhamdulillah kemarin saya dengar Bapak Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla juga sudah menggalakkan, yuk kita gunakan misalkan panas bumi sebagai pembangkit listrik. Itu merupakan salah satu solusi. Selain itu kita juga punya banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita olah, kita rubah menjadi energi listrik. Kita punya ombak, kita punya angin, kita ada matahari. Selain yang lain itu pembangkit listrik tenaga air tentunya yang paling ideal mungkin, tapi harus dibarengi dengan keasrian lingkungan sekitar karena yang menjamin ketersediaan air itu adalah lingkungan sekitar. Jadi semua dimulai dari lingkungan karena alam menciptakan banyak sumber daya, sebenarnya kita aja bagaimana memanfaatkannya. Terima kasih untuk kehadirannya, sukses terus, semoga kita bisa melihat jadi transportasi publik berbasis listrik ya. Mudah-mudahan segera. Baik. Pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, pemirsa, mengenang dan mengingat rekam jejak kepemimpinan Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa dapat Anda saksikan dari maksud kami di Museum Kepresiden Indonesia Balai Kirti yang berada di lingkungan Istana Bogor, Jawa Barat. Halo pemirsa Halo Indonesia, saat ini saya berada di Museum Kepresidenan Indonesia Balai Kirti yang berada di wilayah Istana Bogor, Jawa Barat. Di museum ini Anda bisa melihat berbagai koleksi serta peninggalan para presiden Indonesia dan merekam sejarah serta prestasi mereka dalam membangun negeri ini. Seperti apa? Yuk kita ke sana langsung. Pertama kali memasuki Museum Kepresidenan Balai Kirti, rasa nasionalisme saya langsung tergugah. Kami disambut dengan burung Garuda raksasa yang merupakan simbol negara Indonesia, teks proklamasi, serta Pancasila. Lantai 1 museum ini diberi nama Galeri Kebangsaan yang memuat informasi dasar tentang negara ini. Di Galeri Kebangsaan kita juga bisa melihat 6 patung presiden yang pernah memimpin Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Keenam patung hasil kreasi dari pematung Yogyakarta ini merupakan koleksi andalan di Museum Kepresidenan Balai Kirti. Museum seluas 3.211 meter persegi ini terdiri dari 3 lantai dan hanya 2 lantai yang digunakan sebagai lokasi pameran peninggalan ke-6 Presiden Indonesia. Sejak diresmikan pada Oktober 2014 lalu, kini Museum Kepresidenan Balai Kirti mulai terbuka untuk masyarakat umum. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang Museum Balai Kirti ini, saya akan berbincang dengan Kepala Seksi Pemanfaatan dan Kemitraan Museum Balai Kirti, Ibu Eni Suryanti Saptorini. Ibu, ini terkait dengan Museum Balai Kirti. Sebenarnya koleksi apa aja sih Bu yang ada di dalam Museum Balai Kirti ini? Koleksi-koleksi yang ada di Museum Kepresidenan Balai Kirti terdiri dari benda-benda kedinasan para presiden yang sudah selesai masa purna baktinya. Nah, lalu bagaimana caranya? Pastikan masyarakat juga ingin nih datang ke Museum Balai Kirti ini. Apa saja yang harus dipenuhi oleh masyarakat supaya bisa masuk ke dalam Museum Balai Kirti, mengingat ini museum ada di ring 1 Istana Bogor ya Bu ya? Kita berada pada posisi ring 1 dengan Istana Bogor. Pastinya ada protap-protap khusus yang memang harus kita ikuti. Jadi kami sudah mensiasati hal itu. Kalau ada pengunjung yang akan berkunjung ke museum kami, silahkan saja untuk mengakses web kami. Bisa dari
Twitter, kemudian dari Facebook, dari Instagram Balai Kirti, dan dari email kami museumkepresidenanindonesia@gmail.com. Kami lebih mengetahui bagaimana bentuknya di sini. Jadi kami belum pernah melihat ke sini karena kami jauh dari Sumatera Barat ya. Baru kali ini kami datang ke sini. Jadi perasaan kami itu rasanya terharu melihatnya. Apalagi ada patung-patung kami lihat. Ini pertama kali kami lihat. Melalui Museum Kepresidenan ini, masyarakat diharapkan dapat mendalami dan mencontoh perjuangan Presiden Indonesia yang telah berupaya dalam membangun negeri. Wode Rizky Arifanto, The ITV. Ya, selain di museum, di Perpustakaan Kepresidenan Anda juga bisa melihat ruang baca presiden yang eksklusif. Seperti apa? Berikut liputannya. Masih dalam wilayah Museum Kepresidenan Indonesia Balai Kirti, Perpustakaan Kepresidenan menyimpan lebih dari 1.000 buku yang menuliskan kisah hidup serta prestasi 6 Presiden Indonesia, dari masa Insinyur Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Buku-buku yang menjadi koleksi di Perpustakaan Kepresidenan merupakan buku biografi dan autobiografi dari masing-masing presiden. Ada pula buku-buku sejarah dan kebudayaan Indonesia yang masuk ke dalam kategori umum. Selain koleksi buku yang merangkum perjalanan hidup sang presiden, yang menarik perhatian tentunya ruang baca presiden, yang merupakan tempat para presiden Indonesia pernah berkontemplasi di dalamnya. Namun tak semua pengunjung dapat mengakses ruang baca presiden ini. Nah, ini adalah salah satu daya tarik dari Perpustakaan Kepresidenan, yaitu ruang baca presiden. Ini merupakan ruang baca yang sering digunakan oleh para presiden Indonesia, salah satunya adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sayangnya, ruang baca ini tidak semua orang boleh masuk dan melihat serta berfoto di dalamnya. Perpustakaan yang diresmikan tahun 2014 lalu ini terus berupaya menambah koleksi buku, baik kisah perjuangan sang presiden maupun buku bertemakan budaya Nusantara. Kita sudah sampai di Perpustakaan Kepresidenan ya Bu ya. Nah, sebenarnya apa sih fungsi atau manfaat atau tujuan didirikan perpustakaan di dalam Museum Presiden Balai Kirti ini? Adapun tujuan awalnya didirikannya atau dibentuknya museum ini pastinya terkait dengan penyediaan data khusus untuk para presiden, 6 presiden yang telah purna bakti. Jadi di sini tersedia koleksi-koleksi yang berjumlah sekitar 891 judul dengan 1.596 eksemplar buku yang bisa dibaca oleh masyarakat ataupun pelajar. Tetapi memang untuk kali ini perpustakaan kami hanya bisa melayani dari setingkat SLTA ke atas dulu karena beberapa pertimbangan dengan adanya museum ini. Harapan kami dengan adanya perpustakaan di Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini, mudah-mudahan satu memang bermanfaat untuk masyarakat umum yang pengen mengetahui lebih banyak tentang figur para presiden yang telah purna bakti untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia ini. Ya, dengan adanya Perpustakaan Kepresidenan di area Museum Balai Kirti ini diharapkan mampu menambah pengetahuan masyarakat mengenai kisah, prestasi, dan juga perjuangan para pemimpin negeri ini memimpin bangsa Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Wode Rizky Arifanto, The ITV. Ya, Kecamatan Natal di Sumatera Utara tak hanya memiliki alam yang indah, namun juga keberagaman budaya dari berbagai etnis di dalamnya. Ya, keragaman ini tak hanya unik, tetapi juga menjadi andalan wisata kota Natal hingga mancanegara. Seperti pada Hari Pekan Besar Kecamatan Natal yang unik berikut ini. Hari Pekan Besar yang biasanya dirayakan di Kecamatan Natal berlangsung seminggu sekali. Pekan ini menjadi pusat perekonomian masyarakat setempat dan sekitarnya. Dari pagi hari, para pedagang sudah mulai membuka lapak hingga gelap kembali menjemput. Di tempat ini,
kita dapat melihat bagaimana interaksi serta kebiasaan yang ada di tengah masyarakat Natal. Hampir di setiap warung makanan dapat ditemukan berbagai pangan tradisional asli Natal. Salah satunya adalah ketupat yang tergantung di setiap depan warung. Tak hanya dari sisi kuliner, daerah yang sudah terkenal di kancah dunia sejak abad ke-14 ini memiliki budaya dan adat pesisir Natal yang menarik untuk dipelajari lebih dalam. Seperti halnya dari sisi musik, perpaduan gesekan biola serta pukulan gendang sekilas terdengar seperti musik Melayu pesisir. Namun, liriknya lebih condong ke arah Minang, dengan lirik berupa pantun dan petuah tentang kehidupan. Ya, percampuran budaya Melayu, Minang, dan Eropa inilah yang disebut tradisi badendang. Selain musik yang menarik, ada juga tarian salapan. Tarian yang dibawakan oleh 8 orang tua ini menceritakan tentang keberadaan dan kehidupan 8 etnis yang tinggal di Natal. Meskipun terdapat banyak perbedaan pemaknaan dalam memandang kehidupan, namun sejatinya manusia memiliki tujuan yang sama dalam menata kehidupan masa depan yang lebih baik. Tim Liputan, DAI TV. Ya pemirsa, berikut ini perakiraan cuaca untuk sejumlah kota di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Hala Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dayan_tv dan @haloindo.tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.